Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay sama channel Yati sama official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat, alhamdulillah. Hujan kayak sama bis hujan-hujanan guys. Tadi guys sama itu ke pasar tapi nggak bawa payung gitu. Ya nggak apa-apa, alhasil hujan-hujanan ya. Ayo kita berdoa dulu guys. Ingat kan 3 doa yang terkabul, salah satunya di waktu turun hujan. Kalian pengen berdoa apa? Ayo, mumpung gratis kalian harus banyak berdoa. Barangkali yang saat ini masih gelisah hatinya ya guys ya, masih ditagih hutang sana sini, masih terjebak rentenir, yang lagi sakit juga, semoga Allah sehatkan. Semoga kita selalu bahagia ya guys ya, dimudahkan segala urusan kita. Pokoknya semangat. By the way, kayak Islam hari ini pakai baju hitam guys. Kenapa para netizen ini membuat geger ya guys ya, teman-teman kita yang masih polos, lugu gitu ya. Ngomongnya kayak gini guys nih di media sosial itu, kalian besok tanggal 4 Juni jangan pakai baju warna hitam sama putih ya, takutnya kalian jadi korban serangan Luxai ya guys ya. Apa sih Luxai itu? Oke, sebenarnya kayak Islam hari ini nggak mau cerita tentang Luxai ya, cuma kayak sama mau kasih tahu aja apa sih yang Luxai itu. Luxai, kalian itu ngerti nggak sih Luxai itu apa? Oke guys, jadi guys nih, pekerja migran hanya cukup tahu aja ya, nggak usah ikut campur dan nggak usah banyak ngebahas karena ini akan berbahaya, karena ini menyangkut tentang pemerintahan China Hong Kong ya guys ya. Jadi Luxai itu adalah kalau misalkan di Indonesia itu kayak demonstrasi 98 ya guys ya, waktu penurunan Pak Harto dulu ya guys ya. Nah, termasuknya di Hong Kong juga sama. Jadi beberapa mahasiswa itu memperjuangkan untuk Hong Kong itu jadi independen gitu ya guys ya. Pokoknya sejarahnya ya tentang perjuangan merebut kemerdekaan sendiri gitu ya guys ya. Nah, banyak korban berjatuhan juga sehingga memancing kemarahan ya guys ya para orang-orang yang terlibat mungkin pada saat itu, sehingga menjadikan dendam sendiri. Nah, biasanya Luxai itu guys, cara memperingatinya itu dengan menyalakan 1000 lilin ya guys ya. Banyaknya lilin kumpul di Victoria Park sana. Oke. Memang adatnya dulu itu pakai payung ya guys ya, warna kuning. Terus juga masih ingat kan ya demonstrasi 2019, aduh parah-parahnya Hong Kong ya guys ya. Sekarang alhamdulillah sudah diambil alih oleh China, sehingga ya udahlah, kita mau nggak mau ya, kita sebagai pekerja migran ya cuma cukup tahu aja gitu ya, tidak usah meyakini benar enggaknya. Nah, apakah ada yang anarkis di luar sana kak masalah ini? Yaitu kembali ke pribadi manusia ya guys ya. Tapi untuk keamanan Hong Kong itu banyak polisi yang berjaga-jaga, barangkali ada masih oknum yang begitu ya guys ya. Tapi kita yang nggak usah mempercayai dan nggak usah mengiyakan gitu ya. Kita hidup sebagai pekerja migran aja gitu. Kalau kalian libur ya kalian libur aja, pakai baju kuning, merah, hijau, hitam, putih, ya nggak apa-apa ya guys ya. Iya, kayak saya itu kemakan omongannya netizen, padahal baju hitam saya ini baru mau dipakai libur ternyata nggak jadi. Ternyata ini cuma hoax. Iya, makanya kita sebagai pekerja migran ya udah gitu, nggak usah. Kalau misalkan majikan jangan pakai baju ini, ya bodo amat gitu ya kan, urusan kamu gitu ya, gue gitu. Oke kan kalau kayak gitu. Jadi kita nggak usah kemakan gosip atau apa ya guys ya, biarkan masalah mereka gitu ya. Kita tinggal ya jalani hidup ya gitu-gitu aja gitu guys ya. Makan bakso, kumpul sama teman, udah nggak usah ribet-ribet ngurusin demo, ngurusin ini. Kalian itu terlalu usil, terlalu kepo. Kaisa mengingatkan kepada kalian, apapun bentuk tentang pemerintahan Hong Kong dan China, kalian nggak usah ikut campur, karena ini bahaya guys ya. Karena meskipun kalian update di media sosial, ini akan menyinggung pemerintahan. Jadi kita nggak usah ikut campur ya. Sepakat? Oke, hari ini Kaisa mau membahas ya. Nih, keren nih pekerja migrannya nih, teman kita ini keren guys. Jadi saksi atas kasus besar penipuan kakek-kakek, nenek-nenek, scammer. Tapi ini sebenarnya dalam pencarian Hong Kong, pencarian polisi Hong Kong udah lama, dan akhirnya bisa tertangkap gara-gara pekerja migran ini. Wih, keren ya. Yuk kita bahas. Oke, pekerja migran ini bernama Mbak Ati guys. Mbak Ati ini jaga kungkung aja di rumah sendiri ya guys ya. Dan kebetulan cuma dipantau CCTV aja. Nah, kungkung ini memiliki 3 orang anak guys, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, yang biasa mantau CCTV itu biasanya anak perempuannya guys. Nah, tiba saatnya dimana kungkung ini, Mbak Ati ini kerja di kungkung ini sudah 2 kontrak ya guys ya. Nah, Mbak Ati ini tiba-tiba dibangunkan pada jam 9 pagi. Pada waktu itu, Ati bangun, ayo antar saya ke Bank Mongkok.
bukan hutang bank ya guys ya, tapi ini kakeknya mau mengambil. Nah pada waktu itu ceknya itu dilihat kakek mau mengambil uang 30.000 dolar Hongkong. Akhirnya Mbak Ati ini ngomong, kakek ini buat apa uangnya? Ini ada temannya Singsang, ini butuh, katanya seperti itu guys. Udah kamu ikut aja, saya kenal kok orangnya guys. Oke, akhirnya Mbak Ati ya karena menjaga kakek ya guys ya, kakek juga mau ke bank ya udah akhirnya dijagalah. Sesampainya di bank Hongkong pada waktu itu bank HSBC. Pas nyampe sudah udah ngambil uang, si Mbak Ati ini lihat kakeknya itu menelpon seorang ya guys ya. Dan ada satu laki-laki, di mana laki-laki itu kebetulan nggak pakai masker guys. Ya mungkin biar kakeknya tahu itu temennya anaknya laki-laki guys yang pertama. Akhirnya Mbak Ati ini udah curiga nih, ini bener nggak sih temannya Singsang? Kok maaf ya, kakeknya ini adalah orang yang kaya gitu, maksudnya anak-anaknya juga kaya, kok anaknya aja nggak minta duit, kok ini temannya Singsangnya minta duit gitu. Akhirnya karena Mbak Ati ini khawatir, ya mau nggak mau pura-pura tuh Mbak Ati itu main handphone guys, dikeluarkan handphone dan mendapatkan foto si laki-laki tersebut lagi ngobrol sama si kakek. Nah akhirnya Mbak Ati ini ngomong sama laki-lakinya, Lepingkoa, terus gitu, kamu nggak kenal sama saya, kamu baru ya jaga kakek ini ya, kalau misalkan kamu udah lama pasti kamu kenal deh sama saya, kata laki-laki yang mau ngambil uangnya kakek itu guys. Nah posisinya, oke deh kalau misalkan kayak gitu bisa nggak ngambil uangnya di sebelah sini. Jadi Mbak Ati itu memang mengarahkan laki-laki itu untuk ngambil di CCTV bank itu guys, jadi biar kepantau gitu. Ih Mbak Ati pinter ya, ih kayak Zam salut deh. Akhirnya dibawalah ke situ ya, laki-lakinya mungkin dalam keadaan panik juga ya guys ya. Akhirnya mau aja tuh dibawa ke pojokan HSBC. Nah di situ kakeknya itu langsung nih uang masih anget-angetnya guys dari HSBC diserahkanlah ke laki-laki tersebut. Karena Mbak Ati ini merasa curiga, ya mau nggak mau Mbak Ati ini membuatlah video diam-diam guys, sampai mukanya itu benar-benar full. Nah Mbak Ati ini berjaga-jaga aja, barangkali aja majikannya nanya gitu. Setidaknya Mbak Ati ini tahu kegiatan kakeknya. Kakeknya Mbak Ati ini sudah cukup kakek-kakek, umurnya sekitar 85-an guys katanya. Yang pakai ini pakai kursi roda jalan juga guys. Nah akhirnya guys, setelah itu baru tuh 3 hari kemudian kakeknya bangunin lagi, kejadiannya sama lagi, minta saat ini dilihat ceknya itu 50.000 dolar Hongkong. Wah Mbak Ati ini, wah ini udah nggak beres nih. Akhirnya Mbak Ati ini nggak maulah pergi ke bank sebelum telepon anaknya dulu. Kakek ini udah kamu nurut aja deh. Kenapa jujur nggak mau ngomong guys sama Mbak Ati. Akhirnya si dari CCTV itu ketahuan tuh sama si nyonyanya nih yang lagi mantau. Kenapa nih ribut-ribut? Akhirnya ditelepon lah tuh Mbak Ati. Ati, kenapa kamu ngomong apa sama kakek, kok ribut-ribut kayak gitu? Ini nyonya. Akhirnya dijelaskan lah tuh kejadian kemarin, dan sekarang mau ngambil uang 50.000 lagi. Akhirnya di stop tuh sama dadanya. Nah akhirnya datanglah anaknya ke rumah. Nah pas itu Mbak Ati ngomong, ini dadai kemarin itu ngasih 30.000 dolar Hongkong. Akhirnya kan punya bukti tuh. Akhirnya melaporkan, dan pada waktu itu juga polisi langsung datang menginterogasi kakek itu guys. Kalian tahu nggak apa yang diomong kakeknya? Katanya anaknya yang nomor 1 itu lagi di penjara guys, dan lagi punya kasus. Akhirnya si anak perempuannya orang dia baik-baik aja. Akhirnya anak yang pertamanya ini nelpon bapaknya, dan bapaknya baru tahu kalau misalkan anaknya itu baik-baik aja. Akhirnya polisi ini melihatkan foto yang disimpan rekam diam-diam itu Mbak Ati itu guys. Akhirnya polisi itu sampai terima kasih loh sama pekerja migran Indonesia. Wah keren ini, thank you karena ini penjahat udah dicari bertahun-tahun, karena ini yang ngerjain para kakek nenek yang di sekitaran segitu guys. Nah ini baru tahu nih, ternyata yang divideokan sama Mbak Ati ini adalah kurirnya, pemimpin gengnya itu akhirnya ketangkep juga. Akhirnya polisi ini ngomong sama Mbak Ati, Muis ya Cece, nanti kamu jadi saksi ya untuk persidangan ini si kasus nih penjahatnya. Mbak Ati, aduh saya takut, kata majikannya, udah nggak usah takut, tenang aja kamu nggak apa-apa. Oke kata polisinya, nanti kamu ada di satu ruangan di mana kamu bersaksi cuma melihat aja, bener nggak sih itu orangnya? Terus bener nggak di sini tempat kejadiannya, seperti itu aja guys. Akhirnya Mbak Ati ini ngomong, nanti saya kalau misalkan diapa-apain gimana, tenang aja kamu dalam lindungan polisi katanya guys. Oke akhirnya Mbak Ati ini menerima guys. Nah Mbak Ati ini datanglah di satu ruangan, terus iya aja guys, orang itu guys, polisi keren ya, langsung ketangkep, padahal itu pencarian polisi bertahun-tahun katanya guys. Akhirnya Mbak Ati ini ada di satu ruangan di mana itu tertutup kaca, di mana Mbak Ati cuma bisa melihat tersangkanya nggak bisa melihat Mbak Ati gitu guys.
Alhamdulillahnya Mbak Ati, pekerja migran Indonesia, menggagalkan nih, bisa menangkap komplotan scammer Hongkong yang biasa nelponin nenek kakek untuk meminta uang. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya kayak gini. Kita sebagai pekerja migran, kita harus memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap jagaan kita ya guys ya. Meskipun itu kita jaga kakek, nenek atau anak sekalipun, kalau hal yang mencurigakan atau apa, jangan lupa foto ya. Jadi kalian itu bawa handphone keluar rumah itu jangan untuk kepentingan diri sendiri aja gitu ya, untuk dengerin musik ini apa gitu ya. Jangan ya. Kita harus fokus nih. Nah, yang kita jaga ini melakukan apa sih? Kalau anak sekali jatuh, langsung foto kirim ke majikannya ya guys ya. Nah, belajar nih dari kasusnya Mbak Ati, yang kalian harus memiliki best moment ya guys ya, dimana kalau misalkan ada apa-apa, sesuatu sekecil apapun, kalian harus mempotret. Jadikan memprotek, jadi kayak bisa misal ngomong, maaf ya guys. Oke, contoh ya Mbak Ati ini ya, kayak bisa bangga deh sama kalian ya, yang udah bekerja sebagai pekerja migran baik-baik aja. Oke, buat kalian yang mungkin saat ini masih stres menghadapi majikan, jangan berhenti ya guys ya. Jangan berhenti semangat dan stop untuk mengeluh. Percuma kalian mengeluh, akan mengeluarkan energi yang lebih baik kalian kerja, udah jalani. 2 tahun itu cepat. Masa kalian nggak bisa, ya kan? Kalian aja bisa stay di PT berbulan-bulan untuk datang ke Hongkong. Udah praktek di sini, kita nyerah cuma karena dibilang lecisin. Nggak boleh ngomong kayak gitu ya, kasar. Mungkin itu aja dari kejadian ini. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, pekerja migran memiliki andil yang besar untuk keselamatan nenek kakek yang kita jaga, anak yang kita jaga ya guys ya. Kita ini memiliki handphone yang canggih, kita bisa menjaga dan melindungi majikan kita dari mara bahaya. Oke, otomatis dari kasus ini Mbak Ati ini menyelamatkan $50.000 uang majikannya ya guys ya. Keren. Sampai majikannya tuh ngomong, "Wih, saya bangga sama kamu, saya salut sama kamu. Kamu terus aja ya kerja di sini. Saya akan merekomendasikan teman-teman saya untuk mendapatkan majikan di agensi kamu." Dalam hati Mbak Ati, nggak usah deh di agensi saya itu nggak care. Akhirnya nama agensinya juga kena bagus ya guys ya. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.